Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-munuh wal-rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal-ruh. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahim. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan dapat menggugurkan dosa kesalahan kita. Wabil khusus kita tujukan untuk kedua orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampunkan dosa kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah miriyadil jannah. Dan juga orang tua kita yang masih ada, ya Allah sehatkan jasmani rohaninya, panjangkanlah umurnya, kabulkanlah hajatnya, dan semoga kita yang hadir pun menjadi anak yang saleh dan salehah. Semoga apa yang kita niatkan, yang kita citakan, yang kita hajatkan dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat, kepada para pengikutnya. Semoga kita pun juga mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini bertepatan tanggal berapa? 29 Rajab 1442 Hijriah. Nah, sudah tidak terasa tuh. Allah kasih kesempatan pada kita 29 hari bulan Rajab, bulan penuh ampunan, bulannya istighfar. Kira-kira kalau kita koreksi dari tanggal pertama 1 Rajab sampai sekarang, banyakkan istighfar kita, pelalai kita. Padahal Allah kasih kesempatan sama kita. Makanya dalam Al-Quran kata Allah, kenapa kalian tidak mau berpikir yang lain udah dibikin mati, kita masih ada, yang lain udah pada pulang ke rahmatullah. Jadi ambil pelajaran dari yang telah pulang ke rahmatullah, kita masih hidup, maka kita ambil pelajaran apa? Kita pun juga bakal pulang, maka isi sisa-sisa yang Allah berikan dengan kebaikan, amal soleh. Karena cepat atau lambat pasti juga akan menemuinya. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat duduk bersama. Padahal kalau kita lihat-lihat ya, beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu, mungkin di malam minggu kita nggak duduk di majelis ilmu, mungkin di malam minggu kita nggak duduk di majelis zikir, entah duduk di mana. Tapi ini kenikmatan yang Allah kasih. Memang yang kasih izin ini siapa? Allah. Kita bisa kumpul, Allah yang kasih izin. Tapi alhamdulillah, inilah nikmat yang tanpa kita sadari, bahkan kita nggak mau sadar. Allah kasih gerak kaki bisa melangkah ke majelis zikir, Allah kasih gerak langkah kaki bisa datang ke majelis ilmu. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Tapi terasanya berat di hati. Padahal itu nikmat. Kadang-kadang di hati kita ada, kayaknya capek banget kalau tiap malam minggu ngaji mulu, kali-kali apa mau nongkrong. Kayaknya capek kita kalau tiap malam minggu. Itu sebenarnya Allah yang kasih kesempatan untuk kita beramal saleh.
beramal baik. Karena majlis-majlis yang ada di muka bumi ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman sorga. Kalau nggak mau seminggu sekali duduk di tempat baik, kalau nggak mau seminggu sekali duduk di tempat ilmu, mau minggu berapa kali baru mau duduk? Itu bocah baterainya cabut dulu aja, cabut dulu, atau kasih obat tidur deh itu bocah. Emaknya yang tidur. Yang begitu kalau ngaji mah anaknya pada hidup, emaknya tidur. Besok pasang TV di sini biar saya ngeliat jamaah perempuan ada yang tidur apa kagak. Gitu. Ya biar kelihatan kalau yang tidur. Soalnya pas buat nyender di sini terasa detak jantungnya ini. Jedak yang pada tidur nyender di sini nih, itu terasa detak jantungnya. Berarti masih hidup. Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat bebulan yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, kita belum bisa duduk di majlis. Tapi Allah kasih kesempatan. Ini apakah bukan nikmat yang luar biasa? Abu laka bi ni'matika alayya. Ini nikmat yang Allah kasih. Kita taunya nikmat berupa materi. Kita taunya nikmat berupa kenikmatan yang memang kelihatan. Padahal bisa duduk di tempat nasihat itu luar biasa. Ya, jangan sampai waktu-waktu yang lalu terulang. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bocah ganggu konsentrasi saya ini. Ini ramah-ramahnya hafalan saya bisa hilang ini. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, maqa'ada qaumin maq'adan, tidak ada satu tempat duduk di antara satu kaum duduk di tempat duduk tersebut lam yadhkurullah, dengan duduknya bersama tidak ada zikirnya kepada Allah. Mungkin pernah kita ngalamin seperti itu, ngumpul-ngumpul kongkok-kongkok yang akhirnya ngabisin waktu sampai subuh, tibang ketawa ketiwi, ya ngebuang waktu sia-sia. Lam yadhkurullah, zikir kepada Allah juga enggak, malah hati yang lalai, pelesiran ke sono kemari, dia nggak sadar. Atau walam yusallu ala nabi, udah zikir kagak, salawat juga kagak kepada Rasulullah. Apa kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, illa kana alaihim, kecuali bagi orang tersebut mereka ini, kecuali bagi kelompok mereka tersebut ini apa? As'aratan yaumal qiyamah, penyesalan yang tiada arti, kerugian, kesusahan, kepayahan. Mungkin pernah kita dulu seperti itu, ya, tanpa kita sadari dulu ngabisin waktu nongkrong, ya, hampir begadang nginep, ya, akhirnya tidur di pinggir jalan, sia-sia hidup. Tapi Allah kasih kesempatan sampai sekarang, ada usianya, ada umurnya. Itu tandanya Allah masih sayang sama kita. Maka jangan diguna-gunakan, jangan disalahgunakan. Maka maqa'ada qaumin maq'adan, tidak ada satu tempat duduk bagi sekelompok orang lam yadhkurullah, di dalamnya enggak ingat sama Allah, walam yusallu ala nabi, enggak berselawat kepada nabi, illa kana alaihim, kecuali bagi mereka semua asratan yaumal qiyamah, penyesalan. Alhamdulillah Allah enggak kasih takdir kita seperti itu. Maka abu laka bi ni'matika alayya, dikasih nikmat kita duduk tiap malam minggu. Ini nikmat dari Allah. Walaupun ada juga yang gerutu kan, ya namanya manusia kan pasti ada juga yang gerutu, capek atau bosan. Padahal ini Allah yang gerakkan ke tempat baik. Maka syukurin nikmat yang udah ada, syukurin. Karena duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir itu barokahnya luar biasa. Apalagi baca sholawat. Allah itu nyiptain malaikat namanya Mantorus, kenal nggak? Nama malaikatnya Mantorus, kenal nggak? Sama orang kita belum kenalan. Itu nama malaikatnya Allah ciptakan namanya Mantorus. Itu malaikat khusus nganter salawat umatnya Rasulullah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada umat Rasulullah itu baca salawat, itu malaikat Mantorus segera antarin ke Nabi kita Muhammad SAW.
Orang kalau yang baca salawat itu malaikat mantorus bawa ke depan Rasulullah, ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ada si fulan baca salat kepadamu. Itu bukan hanya si fulan itu yang baca, tapi Rasulullah nanya siapa ayahnya, siapa ibunya. Itu berkahnya itu orang baca salawat, ayah ibunya pun juga dikenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kondisi ayah yang disebut sama Rasulullah, ibunya yang disebut sama Rasulullah sudah tiada, sudah pulang ke alam barzah, itu Rasulullah minta kepada Allah agar ibunya dan bapaknya orang yang baca salawat Allah beri ampunan. Gimana nggak enak tuh salawat? Tandanya Rasulullah kenal sama kita, diantaranya banyaknya kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis, man asrat alaihi hajatuhu, siapa yang kesusahan, kepayahan dalam mencukupi kehidupannya, ya, man asrat alaihi hajatuhu, siapa yang kepayahan, kesusahan dalam mencukupi kehidupannya, apa kata Rasulullah, falyuksir minas salati alayya, maka perbanyaklah salawat kepadaku. Raba diri kita, kira-kira kita payah enggak, lemes enggak? Kelihatan dari muka lemes semua. Payah iya, lemes iya, kepengenan banyak. Fal yuksir minas salati alayya, perbanyaklah salawat kepadaku, fa innaha, sesungguhnya salawat yang kalian baca, ya, sesungguhnya salawat yang kita baca taksyiful humum, ngilangin sedih. Kadang sedih, ya Allah saya udah berobat ke sono kemari belum juga baik. Begitu tetangga sebelah mati langsung deg-degan dia. Mana saya lagi sakit udah bulan-bulan belum baik. Itu malaikat udah nengokin baik. Ya tetangga sebelah udahan, kira remah-remahnya besok dia nih. Banyakin baca salawat supaya Allah kasih sehat. Karena setiap orang yang baca salat kepada Nabi, Nabi nanya kondisi yang baca bagaimana. Kondisi yang baca, ya Allah yang baca belum kawin, belum nikah, tapi anak orang dia diboncengin ke sono kemari, dibuang ngaji di burdah tiap malam minggu. Kalau ibarat kata sapi ini, yang sapi perah, teteknya bayi dipencetin, dikawinin kagak. Ya sapi perah yang dipencet apanya? Ya diambil susunya kan? Lah kata sapi, gue dipencet mulu, dikawinin kagak. Kata sapi itu Pak. Semoga dengan berkah baca salawat, akhirnya Rasulullah berdoa supaya ini orang nggak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Akhirnya Allah datangkan milik rezeki jodohnya. Soalnya kalau lama-lama ntar bertelur nih bocah. Ya sawang lagi. Tuh, man asrat alaihi hajatu, siapa yang payah dalam kehidupannya. Payahnya banyak, ada payah ekonomi, ada keganggu sehatnya, atau keganggu rumah tangganya. Apa aja yang mengganggu hidup kita, fal yuksir minas salati alayya, perbanyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha taksyiful humum, karena salawat yang kalian baca itu dapat menghapuskan gelisah sedih.